Kita akan sebelum masuk acara ini, saya ingin membacakan kurikulum vitae dari Kak Hartawan Bahari, yakni narasumber dan juga tutor pada kesempatan kali ini. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, bisa teman-teman lihat. Ini adalah salah satu narasumber dan juga tutor pada kegiatan workshop dan pelatihan video content creator, yaitu Kak Hartawan Bahari Mulyadi. Kemudian di sini ada pengalaman terkait organisasinya. Yang pertama adalah Member of Student Association 2018 sampai 2020. Kemudian yang kedua ada Asisten Laboratori tahun 2019 sampai sekarang, Programming Laboratory Teach. Kemudian yang ketiga, Research Assistant tahun 2020 sampai sekarang, CHRM2 Web Designer and OJS Programmer. Kemudian ada Honor and Awards. Yang pertama, Ambassador MDKN University of Jember tahun 2021 sampai 2022. Kemudian ada Funding Project Constructive Futuristic ID, Pekan Kreatif Kepimnas Kemendikbud tahun 2020. Kemudian yang terakhir ada Funding Project Constructive Futuristic Age, Pekan Kreatif Mahasiswa PKN Kemendikbud tahun 2019. Nah, begitu banyak sekali ya teman-teman terkait pengalaman dari Kak Hartawan Bahari. Semoga nanti ke depannya apa yang disampaikan oleh Kak Hartawan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman dan ilmunya juga sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, untuk selanjutnya kita sapa dulu Kak Hartawan Bahari. Selamat pagi, Kak. Ya, selamat pagi juga. Suaranya apa terdengar? Halo, Kak Hartawan. Halo, apa suaranya terdengar? Baik. Oke, agak kurang keras. Untuk kesempatan kali ini, iya baik. Untuk kesempatan kali ini, Kak Hartawan, untuk pemaparan materi nanti, apakah perlu terkait PPT-nya dibantu untuk share screen dari teman-teman UKM, atau nanti PPT-nya Kak Hartawan sendiri yang akan share screen, atau mungkin nanti lebih ke prakteknya langsung? Cek, tes. Apa terdengar? Biar saya yang share screen saja, tidak apa. Bagaimana Kak Hartawan? Suaranya belum masuk. Masuk sudah. Nanti nggak dengar. Okay. Oh iya. Ya, sudah terdengar Bapak. Biar saya yang share saja, tidak apa kok. Jadi terima baik. Terima kasih Kak Hartawan. Dan untuk selanjutnya teman-teman kita memasuki acara inti terkait ya. Oke. Terima kasih buat Pak Nanang selaku pembina UKM dan juga Mbak Alfio, juga Mbak Nadine yang menghubungi saya atas kesempatan ini. Oke, materinya mungkin saya share saja sekarang. Oke, video konten dan video konten kreator untuk workshop dan pelatihan bersama UKM Kependudukan Universitas Jember. Ini sedikit deskripsi saya yang sudah dipaparkan oleh Mbak Nadine. Terima kasih. Berikutnya, apa itu content creator? Jadi, content creator adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap informasi yang ada di media. Jadi, teman-teman di sini itu dapat berkontribusi di suatu media. Kalau zaman dahulu kita bisa mengenalnya mungkin media itu media cetak, media tulis seperti itu. Tapi untuk saat ini terdapat media elektronik yang mana hal tersebut bisa menjangkau lebih banyak orang. Perlu diketahui lagi, kalau di zaman sebelumnya di zaman masih belum ada internet, kita harus mempertanggungjawabkan suatu informasi yang bakal kita publik ke khalayak umum. Tetapi untuk saat ini di era internet, kita harus mempertanggungjawabkan itu sendiri. Misal di sebelumnya untuk kita menerbitkan suatu majalah, artikel di suatu majalah, kita harus melewati seleksi, review penulisan dan sebagainya. Tapi untuk saat ini, kita untuk mempublikasi suatu konten di internet,
misal di Facebook, di YouTube dan sebagainya, kita bisa hanya tinggal satu kali klik tombol itu sudah terpublis di khalayak umum. Oleh sebab itu kita harus cerdas dalam membuat konten. Oke, 45,9% konten diproduksi di internet oleh generasi Z, yang mana itu generasi milenial seperti kita ini. Saya kutip tersebut dari Sosiobus. Oke, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dan perlu dihindari. Pertama, dalam membuat konten, kita harus melakukan manajemen waktu. Banyak dari teman kita yang mana mungkin termasuk kita juga, ketika kita melakukan suatu aktivitas, kita merasa hal tersebut secara sia-sia. Misal, hal yang mungkin bisa berkesan tidak terlalu berdampak itu adalah memainkan suatu game. Kalau kita hanya hanya mengkonsumsi suatu game tersebut, itu tidak akan menjadi suatu konten. Misalnya, dari orang yang berada di memiliki hobi bermain, dikonversi menjadi memiliki minat untuk sebagai streamer, yaitu membuat suatu konten dari game yang dia mainkan. Itu ada suatu hal yang bisa kita ulik, yang mana itu sedikit ada relasi juga pada poin berikutnya, yaitu berani bertindak, kreatif, belajar, produktif. Misal dari kasus yang tadi, teman-teman yang suka bermain game. Dari awalnya hanya bermain game secara biasa, dia harus memiliki suatu keunikan dan karakter dalam kontennya. Berikutnya dia juga harus belajar. Belajar yang di sini bukan dimaksud belajar gamenya, tetapi belajar bagaimana kita mengemas produk tersebut agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Misal, kita membuat subtitle pada setiap kata-kata yang ada di video kita agar orang-orang yang tidak terlalu mendengarkan suara dalam video itu bisa melihat dari teksnya. Dan juga bisa juga kita belajar editing videonya agar bagaimana cara timing mana yang bagus bisa disajikan dengan baik dan unik, itu bisa kita cut seperti itu. Dan juga produktif ini hal yang mungkin terkesan remeh, tapi itu adalah poin pentingnya. Produktif di sini bukan cuma kita membuat video dan juga publish di YouTube selesai seperti itu, bukan, tapi kita juga harus men-share ke teman-teman kita. Berikutnya, selain hanya mengupload itu saja, kita harus memiliki pengetahuan tentang guideline atau panduan, juga istilahnya cara main di platform tersebut. Mungkin nanti detailnya kita jelaskan lagi, kita bahas lagi. Berikutnya yang harus dihindari adalah melakukan plagiasi konten atau re-upload. Hal tersebut sebenarnya dimanapun itu tidak etis, walaupun di akademisi maupun di dunia maya, hal tersebut itu tidak etis untuk menduplikasi karya orang lain. Kita seperti yang poin sebelumnya, kita harus memiliki keunikan dan karakter. Berikutnya, tidak mempelajari, hal yang perlu dihindari adalah tidak mempelajari aturan atau batasan platform media. Misalnya, teman-teman mengupload suatu konten yang kiranya itu tidak dikonsumsi oleh anak di bawah usia 13 tahun. Untuk di YouTube sekarang kan ada age restriction, jadi atau batasan usia. Nah, kalau kita mengupload konten itu lalu kita mencentang untuk batasan usia anak-anak muda, konten yang kita upload bakal dikonsumsi oleh mereka juga. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana dan sasaran dari konten tersebut itu siapa. Berikutnya, terpaku pada perangkat atau gear yang dimiliki. Misal, kalian sudah punya ide apa konten saja yang bisa dikemas. Misal, hobi memasak, kita menyiapkan beberapa bahan yang akan kita produksi sebagai konten, dan juga kita sudah membuat naskah atau storyboard yang apa saja sih step-stepnya yang akan kita lakukan, terus dialognya apa saja. Nah, itu walaupun sudah kreatif, sudah belajar editing dan sebagainya, kadang kita itu masih berpikiran, aku nggak punya pencahayaan yang bagus di dapurku, terus masa peralatannya gini-gini aja gitu, masih harus beli bahan dan ini beli perlengkapan lainnya. Nanti kita akan dibatasi dan malah tidak membuat konten seperti itu. Lalu membanding-bandingkan karya dengan orang lain. Mungkin di hal awal ya, mungkin kita waktu masih bikin konten YouTube di awal atau Instagram,
kita masih lihat, kontenku yang lihat dikit, gitu. Terus habis itu minder gak produksi dulu deh, capek. Terus kadang kita juga lihat orang-orang lain yang mungkin bisa dianggap sejauh sama kita, kok dia lebih ramai ya daripada punyaku. Nah, itu ada hal yang perlu kita evaluasi. Jadi jangan berhenti belajar. Jadi belajar bukan hal teknis saja, tapi juga di berbagai bidang belajarnya. Oke, ini varian media publikasi. Varian medianya ada audio, teks, grafis, dan video. Grafis dan video mungkin bisa satu rumpun, yaitu visual. Namun di sini ada perbedaan yang mana untuk audio itu misalnya podcast seperti itu ya. Namun saat ini di era sekarang audio dan video itu digabung. Misal teman-teman yang mungkin lihat podcastnya Deddy Corbuzier, podcast itu seharusnya audio saja, tetapi beliau mengemasnya dengan menggabungkan keduanya. Nah, itu mungkin jadi suatu poin uniknya yang dimiliki. Berikutnya untuk teks. Teks ini tidak hanya melulu sebagai seperti koran yang dicontohkan di sini, tapi teks ini bisa menjadi konten artikel atau konten di WordPress yang teman-teman bikin website sederhana. Misal kita punya cerita harian atau sebagai diary di sana, atau Wattpad yang berupa novel sebagainya, itu masuk ke konten teks. Berikutnya untuk konten grafis. Konten grafis ini tidak dibatasi oleh konten-konten yang dipublis di internet saja, tapi juga bisa konten ini berupa hanya flyer cetak, seperti itu, desain kaos, dan sebagainya. Itu media publikasinya. Jadi produksi di sini kita tidak hanya produksi hal secara hal massal, walaupun hal kecil seperti menulis artikel saja itu sudah termasuk kita produktif dalam membuat konten. Mungkin poin yang perlu ditekankan untuk pertemuan ini adalah videonya ya. Jadi platform media visual yang bisa kita manfaatkan, pertama yang tren saat ini yaitu Instagram, YouTube, dan TikTok. Berikutnya, setiap platform ini memiliki etika dan aturan berbeda-beda. Ini mungkin yang kita artikan bukan aturan itu hukumnya saja, tetapi aturan itu panduan yang ada di sana. Misal di sini saya sudah cantumkan URL atau link yang mana kalau kita kunjungi di sini, kita ada semacam guide desain. Misal teman-teman sudah bikin video yang mau diupload di YouTube. Untuk video yang diupload di YouTube, itu kan ada thumbnail atau gambar awal sebagai cover. Nah, itu aturan berapa dimensinya, lalu dimensi videonya itu biar bisa jadi HD itu berapa, terus habis itu misal cover Facebook atau semacamnya itu bisa kita lihat di link ini. Jadi link-link sosial media itu bukan cuman link yang saya masukkan di sini itu bukan cuman aturan secara hukumnya, tetapi di sana guide desain yang bisa ditekankan di sini. Berikutnya, ini adalah komponen dalam membuat video, yaitu pertama ada motion. Misal motion ini sebenarnya banyak ya, di tiap platform itu kadang namanya dibedakan gitu. Nah, kita harus pertama harus mencoba dulu apa itu maksudnya. Misal nama di sini ada efek namanya zoom gitu ya, zoom, fade, tilt, track, wipe, dan sebagainya. Untuk lebih detail ini ada link yang sudah saya masukkan. Nah, jadi apa sih efek-efeknya ini? Efeknya seperti apa? Nah, itu kita perlu pelajarin. Kadang misal teman-teman ada yang bikin konten, mungkin sedikit informasi ya, di Jember ini ada startup yang punya produknya itu membuat video wedding, video undangan pernikahan, tapi lewat PPT. Jadi PPT aja itu sudah bisa menjadi konten yang bisa dikomersilkan seperti itu. Nah, di sana untuk kalau kita lihat PPT, efeknya udah ya kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau kita bisa mengemas itu dengan lebih bagus, itu bisa menjadi suatu konten video. Padahal itu seharusnya hanya buat presentasi seperti itu. Dan efek-efek yang di sana mungkin namanya ada yang serupa seperti yang saya tulis di sini, seperti Zoom, Fade. Nah, tapi di aplikasi lain, misal di Filmora, After Effects, dan sebagainya, itu namanya beda. Nah, itu yang kita perlu pelajari. Jadi, di mana kita pakai alatnya itu, kita harus menyesuaikan
dan mengetahuinya. Berikutnya adalah information, yang mana konten yang dibawakan, aset yang dimuat, dan footage atau apa aja tag yang tag shoot yang bakal kita masukkan, video-videonya itu seperti apa, terus bisa kita konsep alurnya seperti apa. Nah, itu termasuk di bagian information. Berikutnya untuk aset yang dimuat, ini video. Kalau yang tadi kan itu lebih di arah alurnya, alur dari awal hingga akhir. Nah, sedangkan untuk aset ini bisa berupa gambar atau grafis yang bakal kita sajikan dan juga cuplikan video. Nah, untuk cuplikan video ini lebih ke footage. Misal footage ini bisa digunakan juga untuk menambah durasi. Untuk teman-teman pengalaman saya yang sebelumnya ya di PKM, kadang kita itu sulit untuk mencari footage karena kegiatannya itu berupa pengabdian. Kita harus mencari footage mana sih yang bagus. Misal dalam proses perjalanan saya ngerekam dikit-dikit gitu, yang ditujukan untuk membuat tambahan durasi di footage itu. Itu bukan cuma untuk menambah durasi, tapi juga bisa meningkatkan estetika. Berikutnya composition. Jadi di composition ini ada long shoot, close up, medium shoot. Nah, ini mungkin lebih teknis ke hal pengambilan gambarnya ya gitu. Jadi long shoot itu jarak jauh, close up itu yang bagian headshot, bagian kepala saja, dan juga medium shoot itu yang biasanya shoot-shoot yang bisa kita lihat saat di film-film TV kan itu medium shoot. Jadi nggak terlalu jauh kadang. Kadang kalau karakternya sedang ngomong, dia langsung close up. Seperti itu. Itu yang perlu kita pelajari. Itu biar tidak terdistraksi sama karakter lain ataupun sama background. Berikutnya untuk sound. Jadi ada penyesuaian sound misalnya adegan itu sedang sedih gitu. Untuk konten videonya sedang sedih, kita menggunakan musik yang Metallica gitu kan itu nggak cocok. Jadi kita harus menyesuaikan konten sedih itu lagunya kayak apa gitu. Itu yang kita perlu perhatikan di sana. Terus ada istilahnya ada background musik. Jadi pengiring musik yang di belakang. Terus habis gitu sound effect. Misal saya sedang membuka koran itu ada bunyi kertas gitu. Atau kita membalik buku itu ada kayak kertas yang waktu tergesek seperti itu sound effect. Kalau ambience ini lebih ke suara nature atau alam. Jadi kalau aku menggambarkan kondisi di malam hari ya, nah itu ada bunyi jangkrik, ada bunyi kodok. Kalau mungkin di daerah bukan di daerah perkotaan, mungkin di perkotaan pun juga ada gitu. Tapi kita bisa menyesuaikan musik mana sih yang cocok sama lingkungan saat pengambilan video itu gitu. Walaupun itu tidak ada waktu pengambilan video, kita bisa menambahkan sendiri. Berikutnya adalah angle dan point of view. Eye level yang pertama itu eye level itu poin seperti saya sedang berinteraksi dengan teman-teman ini kita kan dari mata ke mata tapi melalui kamera. Nah itu angle hadap-hadapan. Berikutnya untuk high angle ini mungkin dari mungkin ada 2 orang ya, mungkin saya dan orang lain. Nah itu berhadapan tapi jaraknya agak beda lantai. Jadi mungkin saya di lantai bawah dan juga shoot kameranya itu berada di lantai atas. Nah itu high angle. Dan juga untuk low angle ini dari bawah ke atas. Nah itu low angle. Untuk top down ini mirip sama eagle eye, tapi perbedaannya untuk eagle eye itu dia lebih ke cakrawala kalau eagle eye. Seperti elang yang melihat ke suatu tampilan yang di bawah, misal perkotaan sebagainya, itu eagle eye. Tapi kalau top down itu dari atas pas di atasnya kita, jadi vertikal. Di kameranya itu pakai drone, ini yang di bawah itu karakter yang di bawah. Misal ini divisualisasikan untuk menggambarkan suatu kondisi gedung, konten review gedung atau menampilkan untuk footage gedung kenegaraan kan bisa kayak gitu. Ada UNED pun juga kadang pakai view eagle eye ataupun top down untuk menambah footage-nya. Untuk cat eye ini view-nya bawah, jadi mata kucing, jadi dia dari bawah melihat ke atas. Bedanya sama low angle, kalau low angle ini dia beda level ketinggian, atas dan juga di bawah. Tapi kalau cat eye ini benar-benar dari
view bawah sendiri gitu. Biasanya ini bagus buat pengambilan gambar kalau apa ya? Kalau dari bawah itu bisa terlihat kayak ada daun-daun, ada bunga-bunga gitu, tapi terlihat secara samar. Untuk objeknya itu masih terlihat secara fokus. Itu cat eye bisa dipakai efek itu, atau pakai low angle juga bisa. Untuk continuity itu keselarasan. Jadi aspek-aspek yang ada di atas ini, motion, information, composition, sound, angle, dan point of view, itu selaras semuanya. Dan juga ada elemen pendukung. Elemen pendukung ini bisa berupa teks dan juga berupa gambar-gambar yang disisipkan atau video yang disisipkan. Nah, ini continuity ini lebih sifatnya tidak ada hal bakunya, cuman kita bisa merasakan karya itu. Jadi, misal udah narasinya udah bagus, editingnya udah bagus, cuman ketika subtitlenya itu ada durasi keterlambatan. Nah, itu bakal bikin risih kan gitu. Kalau mungkin teman-teman lihat misal apa ya yang sering kayak gitu itu lihat film tapi subtitlenya itu telat keluarnya. Nah, itu kan itu bakal kita agak sulit merasakan. Iya, mungkin kalau film Indonesia tidak masalah, tapi kalau film itu film Barat ada subtitlenya, tapi subtitlenya itu terlambat, hal itu kan agak risih. Itu yang bikin di poin keselarasannya ini bisa kurang. Seperti itu. Ini ada beberapa rekomendasi web penyedia ilustrasi. Jadi kadang kita kalau aset video tadi yang di elemen tadi itu kita kurang, kita bisa menyisipkan, bisa ngambil dari link-link berikut. Jadi ada Undraw, Drawkit, Anypixel, dan sebagainya. Ini hanya sebagai sisipan bisa di dalam itu, atau mempercantik video yang akan kita sajikan. Berikutnya ini adalah web penyedia footage. Jadi ada Pexel, Artgrid, Pixabay, Splitshare. Ini mungkin bisa disimpan. Nanti materinya akan saya share juga. Nah, ini di poin tadi keseimbangan, yang mana kita harus menekankan ini dalam hal desain selalu ini bisa dibahas, yaitu filosofi warna. Yang mana filosofi warna itu bisa merepresentasikan feel yang didapat. Misal kalau di editing video atau brand produk biasanya review produk, misal Coca-Cola gitu ya kan warnanya merah kalengnya. Nah, itu bisa merepresentasikan semangat. Lalu warna mana yang bisa cocok? Nah, sama background-nya biar itu terlihat kontras. Ya kita bisa next di sini, yaitu ada teknik pemilihan warna. Seperti warna Coca-Cola, misal warnanya merah. Nah, di sini. Terus kalengnya kan merah. Terus di sini biru sama kuning itu menjadi warna primernya. Kalau kita mengambil dari kombinasi warna analogusnya, kita bisa ambil dari antara kuning sampai merah. Nah, ini untuk colorful-nya, yaitu hue. Tapi kalau kita tambahkan sedikit warna putih, itu bakal jadi namanya tint. Dan juga kalau kita tambahkan hitam, itu jadinya shade. Itu istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Mungkin nanti waktu proses color grading, ini bakal menjadi hal penting gitu. Terus kalau tadi itu primary kan ada 3 cara pengambilan. Jadi dari warna utama itu dibagi 3. Nah, misal kalau secondary ini warna alternatifnya. Jadi kalau kita lihat dari ini kan merah sebelah sini. Nah, secondary itu di bagian bawah ini violet, orange, sama green. Sedangkan kalau complementary, misal kita ambil dari warna ungu, komplement itu kebalikannya dia. Jadi ungu ini sama kuning. Itu benar-benar kontras nabrak gitu. Nah, berikutnya untuk intermediate ini yang sisi menyimpangnya tapi lebih banyak. Tapi kalau buat video ini bisa dipakai, soalnya kan video itu visualnya banyak yang bisa dimuat. Sedangkan kalau untuk desain mungkin ilustrasi itu tidak disarankan, soalnya warnanya bakal terlalu rame seperti itu. Terus untuk split complementary, ini mirip sama komplement, tapi dia bakal dibelokkan sedikit. Jadi dari kuning ke blue violet sama red violet seperti itu. Itu warnanya masih possible untuk digunakan atau memungkinkan. Nah, ini yang perlu diketahui juga untuk desain video
atau desain grafis lainnya itu pasti menggunakan RGB. Kalau kita pakai CIMK itu dia bakal kesannya agak redup. Tapi karena file itu berupa digital ya untuk video, dia kan dimuat di layar atau di LCD. Nah, dia itu yang bakal ditampilkan itu RGB. Seperti itu. RGB itu kombinasi red, green, dan blue. Sedangkan CIMK itu cyan, magenta, yellow, sama K-nya ini bukan apa ya, ini K-nya ini black gitu. CIMK. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi kalau kita mengambil warna nanti kita pakai yang RGB. Terus ini web penyedia palet warna. Jadi ada Adobe Color, Colors, Flat UI, Adobe Color, Color Hand, ini deskripsinya salah. Terus Material Color, Brand Color, Flat UI, Material Palette, Pigment, dan Color Hue. Nah, ini berikutnya tentang jenis font. Jadi font ini bisa juga seperti yang tadi warna dibuat di hal desain manapun. Jadi keseimbangan suatu font itu juga bisa mempengaruhi konteks apa yang dimuat. Nah, misal kita memuat tentang video dokumenter, misal seperti BBC atau Nature Wild yang di National Geographic. Nah, dia itu kan tentang dokumenter hewan misal. Nah, dia menampilkan hewan, tapi subtitlenya kita pakai tipe yang seperti serif atau Times New Roman. Teman-teman kalau bikin karya tulis, dia kan ada kayak linkip-linkipnya atau kapal-kapalnya ini di setiap teksnya. Nah, kalau itu dimuat di televisi atau di layar HP teman-teman, nah itu bakal sedikit mengganggu. Soalnya font seperti ini itu terlihat ramping kayak gitu. Nah, terus juga ada bagian yang tipis, ada yang bagian tebal, itu mata itu bakal sulit untuk membacanya kalau itu teksnya mungkin agak cepat. Nah, sedangkan kalau kita pakai font yang jenisnya sans serif atau block itu kita bisa cepat bacanya, soalnya tebel-tebel gitu. Terus ada hand lettering, ini mungkin kalau bisa dibuat di undangan atau hanya title saja, tapi kalau untuk full text pakai jenis hand lettering itu akan mengganggu gitu. Oke, next. Jadi ini ada tools pengelola videonya. Ini Filmora, terus ini ada Premiere, After Effects, lalu Canva. Nah, ini Canva mungkin teman-teman terkesannya itu kan editing biasa gitu, tapi itu kita bisa manfaatkan buat editing video gitu. Padahal editingnya biasanya grafis, sama seperti PowerPoint itu juga bisa dijadikan untuk editing video. Sebenarnya alat itu tidak bisa membatasi manusia selama manusia itu bisa mempelajari penggunaan alat tersebut dengan baik. Jadi yang perlu kita tekankan yang mana dia berlatih untuk meningkatkan kepastian penggunaan aplikasi, latihan desain. Mungkin kalau latihan kita bingung konten apa yang bisa kita produksi, kita bisa duplikat atau meniru karya orang lain atau desain lain seperti itu. Tapi jangan lupa ditulis, saya ini ngambil referensi desainnya dari siapa gitu. Oke, berikutnya ini istilah dalam pengelolaan video. Jadi kadang kita aku pingin nih bikin video yang efeknya kayak gini, cuman istilahnya tuh apa sih? Nah, kita nyoba nyari belajar sendiri, bakal sulit ketahuan gitu. Misal cara melakukan penutupan objek agar gambarnya bisa masuk. Nah, itu kan nggak paham kalau kayak gitu, dicari juga susah. Nah, tapi kalau kita mencarinya misal pakai kata-kata yang ada di sini, misal, oke, aku mau bikin gambarnya itu ada gambar seperti ini gambar kayak plus tapi lengkung kayak gini, terus ada gambar yang di dalamnya. Nah, ini namanya masking gitu, atau penopengan. Nah, ini yang bisa kalau kita nyari di how to masking atau bagaimana cara masking di After Effects misal seperti itu. Nah, itu bakal keluar kalau kita pakai kata kunci yang di awal tadi yang panjang. Nah, ini beberapa kata kunci mungkin aku jelasin singkat. Jadi ada trim. Trim itu teknik memotong durasi video. Jadi durasinya kan itu panjang, biasanya bagian mana yang mau kita ambil aja. Nah, itu kita trim. Istilahnya kalau kita nyari misal mau motong video di Canva gitu misal, nah itu kita how to trim video in Canva gitu, itu
udah keluar gitu. Itu cara mudah nyarinya itu kalau pakai kata-kata ini. Kalau chroma key, chroma itu kunci chroma istilahnya. Nah, itu dia itu bisa mengubah warna yang dominan jadi warnanya jadi transparan gitu. Biasanya warna latar. Kalau istilahnya di perfilman itu namanya green screen gitu kan biasanya. Itu biasanya kenapa kok diistilahkan pakai green screen, soalnya latar belakangnya itu hijau. Kenapa kok hijau? Nah, itu awalnya gini. Dia itu kan kita kan objeknya itu manusia misal ya di video itu. Kalau kita menggunakan latar yang warnanya merah, kulit manusia itu memiliki poin warna merah. Kalau kita pakai kuning, manusia juga punya warna kuning gitu. Nah, kalau kita pakai kunci hijau dari atas kepala sampai bawah manusia itu nggak ada yang spesifik warnanya langsung hijau. Nah, itu yang maka menjadi dasar kalau green screen itu pakai warna hijau gitu. Terus untuk grading ini sortasi warna agar memiliki keseragaman ya. Jadi kita take-nya itu dari pagi sampai malam misal kayak gitu. Nah, cuman durasinya mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 4 siang atau 4 sore. Nah, ketika jam 3 sama jam 4 tuh misal agak mendung. Terus kondisinya langitnya kan udah agak redup. Terus walaupun kita pakai lighting kayak apapun, pasti ada efek yang nggak blending gitu. Nah, akhirnya kita bisa pakai teknik color grading biar warnanya itu yang kita ambil di video itu bisa istilahnya diambil dalam waktu yang bersamaan kayak gitu. Kayak terlalu ada perbedaan. Atau kita sekalian nabrak warnanya pakai suatu kayak filter. Misal kita teman-teman kan punya IG dan TikTok dan sebagainya. Nah, itu bisa ada kan filter yang mengubah warna itu benar-benar diubah. Misal pakai dual tone, warnanya ada efek merah sama biru. Ya udah, kalau dipukul rata kayak gitu, dia kan bakal apa warnanya kelihatan blend. Kita nggak tahu itu dicek pagi atau dicek malam, kita nggak tahu. Nah, itu efek dari color grading yang bisa dimanfaatin buat eh, mengakali kondisi waktu itu ya. Terus berikutnya blending. Blending ini manipulasi objek terhadap beberapa mode. Jadi modenya ini banyak sih sebenarnya kalau blending. Ada multiply, ada overlay, dan sebagainya. Kita bisa compare atau membandingkan dua layer itu kadang bisa menyatu. Kalau kita misal dari objek A sama objek B kita multiply, oh ternyata warnanya itu ke apa level warnanya itu numpuk kalau multiply. Tapi kalau kita ambil warna yang mana warna yang lebih cerah, nah dia yang cerah itu bakal berada di kondisi atas. Nah itu kita bisa mainkan di istilah di blending ini kalau kita mau cari kata kuncinya. Berikutnya ini masking. Masking ini penopengan yang aku jelasin tadi. Terus twinning ini pergeseran objek dari satu posisi ke posisi lainnya. Kalau twin tuh biasanya ada istilahnya transisi semuanya. Kalau di After Effects namanya ease. Nah, kalau kita aktifkan ease itu, dia bakal ada kondisi slow sampai ke jalan ke kondisi ke titik tertentu. Nah, awalnya pelan, terus baliknya itu apa sampai ke tujuannya itu halus. Nah, tapi kalau kita nggak pakai ease, nanti dia bakal jalan konstan gitu. Nah, itu terkesannya kan kalau eh, jalan biasa itu kaku gitu. Nah, kalau ada apa kondisi slow-nya itu di awal atau di akhir itu kita bisa atur. Nah, itu bakal lebih halus gitu transisinya. Dan juga untuk istilah lain yaitu timeline, durasi waktu. Ini ada per scene atau per apa ya sub project gitu istilahnya. Dan juga ada project. Kalau project ini satu full video yang bakal kita proses. Timelinenya ada sendiri dan juga ada timeline kecil di tiap sub proses itu. Ada juga DPI. DPI ini istilah di ketika kita mengekspor biasanya atau dari proyeknya kita selesai mau kita jadikan video. Nah, itu ada istilah DPI atau kerapatan pixel atau dot per inch gitu. Terus kadang kita kalau bikin video itu bakal ukurannya gede banget. Aku pernah bikin sampai di atas 20 giga. Padahal ya videonya cuma 15 menit cuma buat apa tugas kampus. Nah, kalau kita 20 giga upload
langsung dari hasil rendering itu ke YouTube, ya kasihan internet kita, kasihan juga laptopnya sampai nyala lama. Nah, solusinya adalah encoding. Encoding itu penyajian ulang video untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Yang bisa dipakai itu paling gampang sih pakai Handbrake. Nah, kalau pakai Handbrake itu ada aplikasi lain yang mana dia itu bisa ngompres dari file tipe tertentu, jadinya itu filenya lebih kecil. Kalau kita lihat pun itu nggak ada perubahan yang signifikan dari segi kualitas, dimensi itu sama, tapi kenapa kok ukurannya kecil? Nah, itu karena di dalam sana itu dikompres lagi biar lebih optimal. Hal-hal yang nggak perlu itu dihilangkan, kayak gitu. Itu proses encoding. Nah, ini mungkin harusnya masuk di materi awal sih tentang penjadwalan. Nah, jadi kita harus time management bukan hanya time waktu kita produce konten saja, tapi kita juga penjadwalan eh, publikasinya. Nah, ini aku ambil dari jadwal yang ada di organisasiku sebelumnya yang di Masif ya. Jadi ini tiap bulan itu udah dijadwal dan juga ini ada poin-poinnya. Poin-poinnya ini difolderkan tiap 1 bulan dan juga di dalam tiap bulannya ini nanti difolderkan lagi ada hari-hari penting apa yang bisa kita publish di sana. Nah, untuk manajemennya ini udah dibantu banget sama Google Drive. Jadi tinggal kita bikin folder-foldernya dibagi kayak gini, terus habis itu kita bikin spreadsheet atau Excel yang mana list kontennya apa, terus konsepnya itu apa, penanggung jawabnya siapa, deadline siapa. Nah, terus habis itu captionnya itu apa, konsep captionnya. Jadi ini konsep isinya sama nanti konsep captionnya apa. Nah, ini bakal bisa diotomasi sebenarnya. Nanti jadinya ini, jadi yang pengingat yang di sebelah kanan. Nah, ketika tanggalnya ini, deadline-nya ini udah masuk ke tanggal ini, itu bisa otomatis masuk ke email. Itu yang bakal dibantu banget sama manajemen konten dari Google Drive. Itu mungkin UKM kependudukan bisa menerapkan konsep kayak gini ya. Terlebih sebenarnya kan UNED itu menyediakan email organisasi. Jadi email organisasi itu limitnya unlimited sama kayak email pelajarnya teman-teman. Jadi ini mungkin bisa diterapkan gitu. Ini sangat bagus buat organisasi. Oke, ini ada quotes, we are getting good by try and doing. Jadi kita bisa menjadi lebih bagus kalau kita belajar, mencoba dan melakukan gitu. Dan juga ketika bikin satu konten, quality itu ini kebalik sih, quantity over quality. Jadi jumlahnya itu lebih di atasnya dari kualitas. Jadi kita gak apa-apa kita bikin konten asal bikin, ya bukan asal sih, maksudnya walaupun gambarnya itu gak terlalu bagus-bagus amat, tapi konten itu bisa dikemas, terus juga bisa dikonsumsi sama publik juga, nah itu gak apa-apa, kita produce konten terus, walaupun desainnya jelek pun kita upload, walaupun bilang aja kan, kalau itu adalah perkembangannya teman-teman gitu, dalam proses belajar, pastinya dalam sana itu kita dapat kritik, bisa aja dapat cacian kayak gitu. Alah desainnya gitu-gitu terus misalnya kayak gitu. Nah, dari sana kita bisa belajar kan try and doing. Kita coba dan melakukan, coba melakukan seperti itu. Nanti tiba-tiba nanti kontennya kita kan udah buahnya. Nah, pasti di sana ada peningkatan kualitas kalau kita sering produksi seperti itu. Oke, ini untuk kontennya materi bisa diakses melalui link ini. Untuk aksesnya pakai link UNED ya. Jadi materinya bisa di scan di sini atau nanti aku share link. Oke, ntar aku ganti share screen. Oke, materinya udah share screen-nya tampil. Oke, biar teman-teman bisa pakai semua, bisa ngikuti sekarang, kita bisa pakai Canva. Jadi yang tanpa install, teman-teman ini pun ya juga gratis kalau langsung digunakan. Tapi ada beberapa batasan kalau di Canva biasa. Yang Canva aku gunakan nih Canva paket pelajar gitu. Nanti ada giveaway 1 akun Canva pelajar buat teman-teman yang aktif gitu.
Oke, bentar. Kalau aku biasanya untuk editing video itu lebih prefer ke ini After Effects. Di beberapa proyekku juga ini pakai After Effects. Terus mungkin kita bisa belajar singkat bikin semacam apa ya, intro dari suatu. Jadi kan kalau di awalnya channel YouTube misal gitu itu ada bagian pembukanya. Nah, bagian pembukanya itu namanya intro. Misal kalau kita play ya dari sini. Sebentar, nanti lanjutnya. Nah, misal kalau di channelku cuma kayak gini aja. Jadi kan kalau punyaku kontennya lebih dibuat perkuliahan dan juga tentang programming. Nah, ya udah cukup tampilkan intro singkat kayak gini di bagian awal sebagai pembuka. Nah, kalau pakai After Effects, ini After Effects agak berat memang filenya. Terus juga perlu komputer yang agak bagus ataupun nggak bagus juga bisa sih. Aku dulu RAM 2 GB pakai After Effects juga jalan gitu. Tapi ya kasihan waktu ngerenderingnya kan berat gitu. Terus kalau pakai paling ringan tuh dari rekomendasiku yang tadi itu pakai Filmora. Ini Filmora. Ini Filmora. Cuman ini berbayar. Kalau nge-crack juga ada. Cuman resiko ditanggung sama penggunanya. Nah, untuk Premiere ini juga bagus. Terus keunggulannya kalau Premiere sama After Effects ini dia bisa ada fitur Adobe encoding ya. Kalau teman-teman nge-cracknya full full version banyak yang di-crack itu ada yang buat encode. Jadi gak usah pakai handbrake juga bisa. Kalau mungkin aku nampilin handbrake-nya, udah nggak? Nah, tampilan handbrake yang buat ngecilin video itu ini. Banyak teman-temanku yang nggak suka itu sih, nggak suka ngediting video karena dia itu file hasil editingnya itu jadi gede. Nah, solusinya ini pakai handbrake. Tinggal kita pilih videonya, seret ke sini, terus nanti pencet start, udah selesai gitu. Itu ini nanti ada prosesnya, proses sampai selesai. Nah, itu filenya udah langsung jadi kecil gitu. Itu sangat membantu banget. Oke, mungkin kita lanjut di ini ya. Kita nyoba bikin desain sederhana. Nah, di sini udah ada opsinya buat desain apa gitu. Nah, misal video pendidikan juga ada, jangan take video ya, video. Nah, ada video buat YouTube, video buat video byte nih, ada resolusinya seberapa gitu. Mungkin ambil cobain video pendidikan. Oke, di sini udah disediain beberapa template yang udah ada. Ini mungkin prefernya buat presentasi aja sih kalau gini. Atau kita bisa bikin uh, video yang bergerak ucapan, misal ada teman kita yang udah sempro gitu atau seminar seminar proposal kita yang udah ulang tahun gitu bisa pakai efek yang udah disediain di sini. Ini udah banyak fiturnya. Nah, tapi dalam kasus ini kita kan mau manfaatin aplikasi yang gratisan tapi bisa bikin konten yang lumayan niche gitu. Nah, misal kita teman-teman yang hobi masak gitu ya, kita bisa bikin video step by step tutorial apa tutorial dari beli bahan sampai penyajian tentang seputar masak lah gitu, walaupun aku kan nggak punya aset tentang masak nih, aku bisa nyari di sini gitu ataupun nyari di footage. Coba ya aku nyari market atau pasar kan enggak. Nah, kita tinggal ambil. Nah, misal storyboard awal itu ya kita menjelaskan bahwa kita bisa dapetin bahan fresh melalui pasar. Terus apa aja kita bisa ngisi suara di sini. Misal teman-teman udah rekaman dulu, diupload ke sini. Nah, ini lewat audio, terus kita upload gambarnya, kita share di sini. Cuman kelemahannya Canva itu gini, dia itu dipisah per ini per slide. Sedangkan kalau di After Effects ini ada ini timeline. Tuh. Nah,
kita walaupun Canva dibatasi seperti itu, kita juga bisa menempatin dan juga pintar-pintar mengakalinya ini gimana biar bisa fungsional seperti yang kita harapkan gitu. Misal, oh ya ini juga audionya ini satu audio untuk full project kalau Canva. Itu yang agak gak asik gitu dari Canva-nya itu. Oke, misal aku nampilin gini ya, teks gini, apa video, zoom out dikit, oke, video dari apa? Kalau kita play video pasar kayak gini, nah mungkin bisa didubbing tentang apa penjelasan pasar tradisional, mungkin bisa bantu teman-teman yang di apa kondisi masyarakat yang di pasar biar orang-orang nggak cuma beli di pasar modern aja kayak gitu. Itu kita kasih informasinya di sini, kita kasih teks. Teks dan pembelian bahan. Oh iya, mungkin kalau efek yang di sini itu kurang, kita bisa sedikit mengkostumasi efek. Itu kita duplikasi 2 kali, ikuti, paste. Nah, ini latar yang belakangan yang putih ini. Kita bisa ini diubah warna. Nah, kelihatannya teksnya jadi tebal. Nah, itu hanya dengan memanipulasi dikit-dikit itu udah bisa ada kesan yang disampaikan. Terus kalau efeknya ini mungkin terkesan biasa kalau 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 kayak gini aja gitu. Nah, ini bisa di efek animasikan. Nah, ini kelebihannya kalau teman-teman nanti pakai yang education atau Canva Pro itu efeknya banyak. Ini red, ini juga. Red, nah satunya ini yang red juga. Animasikan, red malah. Coba kalau kita preview, nah, tinggal nanti kita bisa pembelian bahan itu bagian di video, cookie. Nah, kayak gini. Terus sebenarnya ada istilah lain sih yang belum dimasukin itu mockup. Mockup itu bisa pakai apa? Mockup itu istilah oh, enggak deh. Mockup itu jadi produk produknya itu bisa disajikan di dalam tengahnya ini. Nah ini kayak gini. Jadi kayak teks tuh dimasukkan ke sini tuh istilahnya ke dalamnya monitor, dalamnya layar HP itu mockup. Nah mungkin bisa nerapin masking juga di Canva, banyak sih efeknya. Nah kita dari durasi awal kayak gini, terus kita kasih eh, teks-teks lain gitu. Kita modifikasi teksnya. Derajat gitu. Dulu derajat ini kita kecilkan ukurannya. Pakai ukuran sekian gitu misalnya. Nah, jadi kita tinggal manipulasi aja konten yang udah ada di Canva, tinggal kita kemas lagi, itu bisa jadi video dokumentasi yang bisa disajikan. Itu halnya simpel, kita nggak perlu terlalu apa fokus untuk di awal-awal sih bisa ada penyesuaian lagi gitu. Soalnya bikin video kan juga perlu banyak aset. Tuh. Jadi teman-teman dari tag-nya, kalau ngadu apa nih, bisa ditampilin di sini. Gitu. Untuk joinkan video itu bisa dari sini. Tapi kalau kita mau bikin animasi,
kita bikin hal yang lebih custom, kita harus pakai aplikasi yang memang lebih proper ya. Misal aku kasuskan mau bikin yang ini, balik ke intro, lalu melalui aplikasi ini. Nah, mungkin kita bisa bikin project baru, sediakan gambarnya teman-teman, misal gambar atau teks nama. Ini aku upload yang punya aku begini, terus masukkan ini. Nah, goalsnya aku bikin animasi yang kayak di sini, tapi via Canva. Walaupun nggak mirip-mirip banget, tapi Canva bisa nge-handle itu. Hal warnanya aku pilih ini, terus ini aku atur teksnya. Nah, oke, terus kita kasih animasinya yang bisa itu apa? Oke, ini terus oh iya, buat di ini bisa sih kalau misal teman-teman baru nyari logo ya, atau objek, misal logo. Nah, ini bisa jadi referensi teman-teman. Kalau aku kan udah ada icon kayak gini. Nah, mungkin teman-teman nyari satu logo, di copy, terus dipaste ke sini. Nah, background-nya kan masih kotak nih. Tinggal pilih aja nih. Efek, terus menghapus latar belakang. Setelah prosesnya selesai, kita bisa ini sih, bisa. Nah, ini udah jadi kan, transparan, udah bagus, bisa diolah gitu. Nah, kalau di After Effects ini bakal susah. Kita harus pakai teknik masking. Jadi kita bikin objeknya, kita select yang ini ya. Nah, kita terus bikin melalui ini, tool yang pena ini, terus kita bentuk ininya, maskingnya, buat diambil. Nah, itu agak susah kalau di sini. Jadi kita ngolahnya dulu, gambarnya misal diolah di Photoshop dulu atau di aplikasi lain, baru dimasukin ke After Effects. Itu cara cepatnya. Atau kita pakai keying tadi warna putih, dihilangkan. Nah, itu bisa. Makanya buat teman-teman di awal, sangat aku saranin aplikasi yang simpel-simpel dulu aja, kayak ini. Terus jangan terlalu fokus dibikin di aplikasinya ya. Kayak, wah aku apa Canva gak bisa gini-gini, gak bisa macam-macam gitu. Nah, misal aku mau nyisipkan lagu audionya gitu, audionya tapi di Canva harus full satu project. Nah, kita bisa manfaatin aplikasi lain. Kalau mau cari aplikasi yang gratis dan itu bebas dari virus, kan banyaknya kita download aplikasi kalau bajakan itu ada virusnya. Bisa nyari gini, aplikasi editing video, open source. Ini balikan ke all. Nah, ini ada aplikasi editing video rekomendasinya. Coba dibaca-baca. Nanti aplikasinya apa? Kalau yang aku pakai itu buat ngediting yang free itu salah satunya Shortcut. Nah, kalau Shortcut itu namanya Shortcut ya aplikasinya. Nah, dia itu bisa motong sekaligus mempercepat audio. Jadi mau awalnya dari durasi 10 menit aku perpanjang jadi 12 menit. Nah, jadi kan kalau diperpanjang berarti beat aku ngomong jadi lebih pelan, atau aku pendekkan jadi 8 menit, beat ngomongnya jadi cepat. Nah, tapi kalau di After Effects pakai mempercepat kayak gitu, itu suaranya bakal jadi cempreng. Nah, kalau di shortcut itu enggak gitu. Nah, jadi kadang kita harus mengkombinasikan beberapa aplikasi biar bisa jadi karya yang baik. Gitu. Mungkin di sini aku balikan dulu ya. Mau bikin warnanya mungkin agak soft kayak gini. Tambahin efek. Grafis.
terus animasikan. Terus, oh ini yang rise ya. Oke, berarti ini pakai rise. Nah, biar ada efek kayak gitu, ini bakal aku tutupin pakai warna ini. Ikonnya kita pakai fit namanya. Ini pakai fit efeknya. Terus ini kan kayak ketutup gitu ya. Nah, kita pindahkan lapis atas. Gitu. Jadi ada beberapa istilah. Kalau di sini pindahkannya pakai klik kanan, pindahkan gitu. Kalau di sini tinggal kita ininya diseret ke bawah ke atas. Itu yang mana kita harus pelajari secara praktik berulang-ulang. Nah, terus apa tadi belum? Terus ke samping. Ini pakai flip, yang ini ke samping. Nah, tidak di play. Oke, kalau kita bandingkan sama yang di sini, kurang lebih sama. Nah, cuman tinggal kita manipulasinya dari video yang di sini kita editing lagi biar bisa lebih bagus di aplikasi lain itu sangat memungkinkan. Ini simpel bikin animasi tanpa lama-lama, intro YouTube juga bisa selesai kayak gini secepat beberapa menit aja gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan bisa ditanyakan juga nih kalian. Bisa terkait teknik, tapi kalau shoot video sama audio aku nggak terlalu jago sih tentang cara merekam dan sebagainya. Karena jarang pegang kamera. Mungkin silahkan kalau ada yang mau tanya bisa lewat chat atau disampaikan. Oke, mungkin ini dari Bagus Agung. Silakan bisa open mic. Terima kasih ya Mas ya. Aku ingin bertanya bagaimana kita melakukan misalkan seorang kreator kan biasanya kalau bikin video kan ada musiknya ya. Bagaimana kita menentukan tuh musik itu copyright atau enggaknya gitu Mas. Kadang biasanya kan di YouTube ada audio library ya, itu biasanya dulu kan free. Nah, tapi sekarang banyak yang berbayar semua gitu, gimana Mas menentukan supaya memanipulasi biar tidak copyright gitu Mas. Oh, jadi kasusnya pingin audionya itu tetap masuk pakai audio itu biar gak copyright gitu ya. Iya Nah, Mas. itu sebenarnya di YouTube itu emang aturannya dia itu emang sulit buat masukkan video yang gak copyright. Di kasusku itu kalau mau kasusmu ini mau tetap dimonetasi nggak? Maksudnya mau dapat uang dari videonya itu nggak? Atau cuman dibuat selama video ini tayang tapi nggak ada nggak dapat profit nggak apa-apa gitu? Gimana? Nggak apa-apa Mas, nggak dapat profit nggak apa-apa, cuman buat iseng-iseng upload aja Buat gitu. di-upload ya. Nah, iya. Oke. Kalau di YouTube itu etikanya gini, teman-teman bisa itu bikin kita cari tahu misal lagunya apa gitu ya. Nah, kita tulis judulnya kita mungkin gini. Mau aku ngambil video lagunya ini tapi dimasukkan ke videoku terus cuma ambil lagunya aja. Nah, biar videoku tetap publish tapi
aku gak kena penalti, itu kita cantumkan ini pengarangnya siapa sih gitu. Oh ternyata artisnya ini Foster the People, terus albumnya siapa. Nah itu ditulis di deskripsi. Nanti di bagian apa bagian bawah videonya itu bakal ada copyrightnya. Aku contohin ya ini di YouTube yang di channelnya temanku yang uh, diupload buat timnas dulu. Kayaknya pakai nama. Nah, ini kasusnya kan mirip sama punyamu. Jadi aku nggak perlu dapat uang sih. Kan yang penting videoku dipublish, audionya masuk kayak gitu kan. Nah, ini. Di sini temanku nulis videonya diambil dari mana. Kalau udah di kalau udah di klaim ini, search video ini ada di sini. Durasi berapa sampai berapa, terus link-linknya ditulis di sini. Kayak gitu itu udah cukup. Aku buka di sini. Nanti ini dapat ini. Listen ad free itu premium bla bla bla. Nah, ini iklannya dari YouTube. Musik in video ini artisnya siapa, albumnya siapa, motivational musik kayak gitu. Nah, ini yang bisa diterapin di kasus ini. Ini yang dikutip dari temanku videonya. Jadi bukan cuma audio aja yang di copyright-kan, tapi juga ini gambarnya juga harus kita tampilkan. Jadi ada biar kita kena surat peringatan dari Google. Tuh. Mungkin ada tanggapan? Terima kasih Mas. Kok nanti saya terapkan juga Mas. Oke. Oke, Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang mau tanya? Ini aturan main dari YouTube. Mungkin kalau yang kasus yang tadi ya di thumbnail, masalah thumbnail, aku terus ini. Nah, kita kasuskan di kasusnya di YouTube ya. Nah, di YouTube kita buka di sini. Nah, ada channel icon. Channel icon itu ini. Icon ini. Itu channel icon. Nah, ukurannya dia itu berapa? Oh, rekomendasinya 800 kali 800. Terus channel art. Channel art ini untuk ini. Kalau kita masuk ke channel, ada nggak sih covernya? Oh, nggak ada kan biasanya ada cover di atas nih. Itu channel art. Jadi ukurannya dia agak panjang. Terus untuk tampilan layar sasaranmu itu untuk orang yang nontonnya lewat lewat apa tuh? Lewat laptop gitu. Itu desktop display. Nah, tapi kalau sasaran orang yang main lihatnya itu di gawai atau di HP itu bisa pakai resolusinya ini kayak gitu. Terus desktop and mobile display. Nah, ini untuk yang biar enak dilihat di HP maupun di laptop. Ukurannya terus video thumbnail nih video cover. Kalau temanku pakai thumbnail kayak gini. Terus kalau di channelku yang buat kasus kuliah aja nih, gak cuman gak seberapa penting amat. Gitu. Kalau mau gak penting. Videos. Jadi video thumbnail tuh video cover bagian depan. Jadi ini thumbnail di depan. Jadi kalau topiknya tentang data scientist, kalau di tempatku itu aku pakai cover ini gitu. Jadi konsisten. Terus ada ininya, ada topik-topiknya itu ditulis di bagian bawah kayak gitu. Nah, itu thumbnail. Jadi thumbnail itu video cover yang itu yang bisa dicustomasi kalau di YouTube. Ini di sosmed lain juga ada. Oke, sasarannya mana, terus kita sesuaikan.
Ini sih. Image, story. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Kalau beda, sambil iseng-iseng saya video ini deh. Oh ya, buat transisi di Canva tuh transisinya antara slide nih bisa dikatakan biasa aja sih gitu transisi. Kalau mau transisi besar ya ini aja. Itu yang di Canva. Tapi kalau di After Effects kita bisa transisinya macam-macam. Misal kalau yang ini di belakang, ini aku cuma modifikasi transparansi warnanya. Kalau kita lihat ya di white solid, di sini ada istilahnya opacity. Nah, opacity ini transparansi. Ketika durasinya ini turun, opacity nilai yang di bagian kiri ini berkurang, gitu. Nah, itu termasuk di teknik yang motion tadi, gitu. Terus ada kalau yang di sini, nah gantinya ini kita bisa menyesuaikan. Kadang ada style yang gantinya itu eh, tiap itu ada kayak transisi pergeserannya, terus ganti berdasarkan beat lagu kayak gitu kan ada. Kalau teman-teman lihat video AMV itu berdasar beat lagu itu beatnya ganti, gambarnya ganti kayak gitu. Itu nah itu ada transisi geser ke samping kayak gitu. Sebenarnya ngeditingnya nggak susah sih, cuman kita perlu waktu buat konsep, buat nyari aset kayak gitu seperti yang di poin tadi. Kita perlu nyiapin information apa aja, komposisinya gimana. Ini kalau kita dari rekam sendiri. Kalau kita udah tinggal ngolah aja, kita ya ini perlu information, sound, continuity, sama motion. Itu, itu sih yang perlu ditekan. Kalau ada yang tanya, silakan. Kalau itu untuk buat flyer animasi, mungkin kalau flyer biasa, lalu bosan bisa pakai dianimasikan kasusnya gitu. Kalau ambil dari desain yang udah ada, misal untuk postingan Instagram gitu ya. Kalau cuman ini aja, ya gambarnya udah diekspor, di download, selesai. Tapi kalau kita animasikan, itu bisa jadi kayak semacam di story, kan nanti ini bergerak kayak gitu. Animasikan, gimana? Sebenarnya efek itu bisa memberi kesan poin mana yang ditekankan. Kayak di sini orangnya kan ini maksudnya topiknya tentang momen and teknologi. Nah, poin yang ditekankan di sini adalah narasinya, misal kayak gitu. Nah, ini gak bakal jadi prioritas, gambar orang lingkungan jadi pelengkap. Nah, kita bisa ini yang difokus untuk dianimasikan misal pakai Rise. Nah, ketika ini dimainkan kayak yang tadi, ini kan bakal poin utamanya jadi yang orang. Nah, kalau kayak gini kan orang awalnya lihat gak ada apa-apa, terus begitu sampai di durasi ini ada objek yang keluar, fokusnya pasti kearahkan ke sini. Nah, itu salah satu hal yang bisa dimanfaatin di apa, animasi daripada kita udah lihat desain begini ya udah gitu. Tapi kalau misalnya kita animasikan blok yang ini, itu bakal jadi ada kesan awalnya background kosong, terus keluar objeknya, terus kita baca. Terus perlu jadi catatan kalau animasi itu kita harus menyediakan penggunanya buat atau penonton pemirsanya itu bisa nonton ini dalam beberapa detik. Jadi jangan sampai cuman teksnya keluar, videonya kelewat gitu. Nah, itu bisa sediakan kita hitung ya dari suku katanya kayak di
literasi anak. Nah, ini bisa kita sediakan berapa detik. Literasi anak. Orang baca itu, oke lah, anggap aja buat kata dua kata ini, kita sediakan per katanya 5 detik. Nah, kayak gitu. Itu kan biar anggap aja ini dijadikan story, nanti story-nya tuh gak bakal hilang dulu sebelum orang itu baca gitu. Jadi ada sedia waktu. Terus kalau misalnya ini dipublish di WhatsApp, teman-teman juga harus ingat, WhatsApp tuh durasinya 30 detik kan maksimal satu story-nya. Kalau orang itu lihat 2 story tapi story-nya itu kurang berkesan di awal, nanti itu dia juga bakal lihat yang berikutnya, pasti di skip, alah gak penting gitu. Nah, kalau misal buat teman-teman yang di UKM Kependudukan ini melakukan sosialisasi ke teman-teman melalui IG story dan sebagainya, itu nanti durasinya sesuaikan. Misal lewat WhatsApp, oke, durasi WhatsApp 30 detik. Durasi yang teks apa aja yang aku muat itu harus bisa dibaca dalam sekitar 30 detik itu kayak gitu. Terus habis itu jangan sampai lebih, misal 35 detik. Ya 5 detiknya ini kan jadi story lain, story berikutnya. Nah, itu bakal ganggu sih, masa cuma sisa 5 detik, kecuali durasinya emang 1 menit dipisah 2 story, itu bagus kayak gitu. Itu hal-hal yang kecil tapi bisa memberi kesan ke pemirsanya. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Kalau pembuatan video kita perlu konsep. Oh, aku nggak lihat chat tadi, mohon maaf. Oke, kadang ada transisi yang ini ya, malah aneh kalau nggak dikasih transisi atau ngakalinya gimana. Eh, Mungkin teman-teman harus sering lihat itu ya, belajar dari konten yang udah ada. Paling itu kasusnya Yuris ini bikin videonya tentang apa ini? Kalau boleh tahu. Mungkin bisa chat lagi atau on mic. Oke, bikin vlognya. Nah, kalau vlog kan itu ada beberapa objek yang di sana, beberapa karakter di sana. Misal Yuri sendiri, ada teman-temannya, dan juga ada objek yang misal dia sedang kunjungan kemana gitu, atau review suatu fakultasnya, misal tugas kampus gitu ya. Nah, kalau kayak gitu transisinya kita bisa referensinya lihat di film film-film di TV. Misal kapan sih antar karakter itu ganti gitu. Nah, kalau kita lihat kadang ada Yuri sendiri ya, lagi anggap aja pegang kamera. Terus ada temennya Yuri di belakang, bukan di belakang sih, di sebelahnya. Tapi dia itu gak lagi apa? Awalnya gak lagi apa-apa. Terus tiba-tiba dia ngomong. Nah, kita bisa shootnya itu geserin fokus ke dia. Nah, kalau misal eh, aku ambil contoh dari video yang ada apa ya? Ada nggak? Vlognya dia itu yang lebih dari 1 orang. Oke, kita ini mungkin shootnya nggak bagus ya, soalnya tadi si tangannya karakter yang baju biru ini nutupin. Nah, kalau mau transisinya bagus itu bisa misal waktu si karakter ini ngapain, si anak yang pertama yang baju putih ini, teman-teman bisa close up, jadi nggak usah diambil full. Nah, saat misal dia ini ngomong, kita bisa fokusin di ambil karakternya ini dulu. Jadi durasinya itu apa, videonya itu jangan diambil full, diambil pertama ini nutup sih. Jadi ambil si ini dulu, si karakter ini dulu. Jadi jangan jangan semata-mata oke, dimensinya sekian gitu, dimasukin full. Jadi kadang ada teknik yang mana kita bisa memotong bagian dari video itu jadi isi videonya.
kalau kasus yang sering terjadi itu misal teman-teman ngevlog ya, jalan kan. Kalau vlog itu kan sambil jalan. Kadang vlognya jalan atau sedang kunjungan di mana gitu. Nah, kalau jalan itu kan ada pergerakan kamera ke atas sama ke bawah. Nah, solusinya itu kalau di After Effects ada fitur tambahan yang mana itu bisa ngilangin pergeseran orang waktu jalan itu. Nah, kalau solusi manualnya, teman-teman bisa gedein durasi video, dimensi videonya. Kayak ini kan full videonya. Ini aku gedein dikit, atau ini kan bagiannya kan di sini kan kotaknya. Nah, tapi yang dibaca kan yang bagian putih ini, yang di dalamnya putih. Nah, aku gedein. Misal orangnya lagi jalan, nanti aku nyesuaiin pergerakannya atas ke bawahnya. Nanti videonya itu bakal gak kelihatan kayak lagi jalan. Walaupun jalan pun dia jalannya kelihatan halus, gak ada pergerakan kayak naik turunnya waktu pegang kamera. Gitu. Kalau di sisi transisi, teman-teman kok harus sering belajar dari video yang udah ada. Gitu. Kalau nggak pakai transisi kelihatan garing, kalau pakai transisi tinggal kita nyesuaiin efek apa yang bisa dipakai. Paling bagus, paling gampang sih kalau kita pakai efek yang langsung ganti blur sebentar tapi langsung ganti gambar lain. Itu transisi paling simpel, ataupun langsung patah tek 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 gitu. Jadi tapi kalau mau dibikin patah itu ada poin mana yang bikin kondisi patah, kayak yang tadi aku paskan dialog sama orang lain. Oke, anak ini ngomong, langsung fokuskan ke anak itu. Begitu anak satunya ngomong langsung patah, ganti orang lain. Kayak yang di perfilman tuh tekniknya kayak gitu. Tuh, mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa tanya. Jadi jawabannya agak menyebar ke mana-mana, tapi itu bisa jadi referensi waktu bikin ini transisi. Soalnya kalau masalah motion tuh lebih ke hal feeling, bukan di teknikal aja. Gimana tadi? Ada gak ya? Ada yang jelas. Nah, video Mbak ini waktu rekam si kameramen dia kan halus sih pergerakannya, gak kaku kayak ada kamera orang lagi jalan terus kotaknya itu nanti kan kelihatan gini-gini juga kalau orang yang jalan. Nah itu karena dia tuh aslinya videonya gede, tapi dia potong bagian mana yang agak ada transisinya. Jadi nanti anggap aja aku bikin kotak. Nah, ini aku bikin kotak. Nah, bagian ini aja yang bakal diliatin. Jadi kalau ini harusnya videonya ini jalannya kan gini-gini kalau waktu jalan. Nah, dia yang bakal ditampilin ini. Jadi waktu orang itu jalan ke atas, kameranya ke atas, ini dinaikin ke atas. Tapi kalau orang ini jalan ke bawah, kameranya waktu naik gini ya, naik ke atas ini. Nah, ini kondisinya ini diturunin juga gitu. Jadi waktu hasil rekamannya itu kelihatan kayak halus. Itu teknik di pengambilan gambarnya maksudnya. Kalau memang perangkatnya teman-teman waktu bikin vlognya gak itu ya, apa, gak ada stabilizernya gitu, cara bikinnya gitu. Kalau transisi misal orang ini udah kelihatan agak jauh baru kita ganti, atau sesuai beat lagu gitu, itu ganti teknik gantinya gitu biar kelihatan walaupun patah tapi ada apa ya, ada feels yang continuity-nya dapat.
Ini udah halus sih pergerakannya. Sebenarnya footage di sini udah banyak. Kalau teman-teman mau ambil footage di sini, kita bisa gedein, terus kita download, itu udah jadi footage yang bisa kita masukin ke videonya kita gitu. Kalau mau footage di video lain, kita tinggal download di link yang aku tampilkan tadi. Kalau mau downloadnya, ini bisa yang kasus ini. Mau aku download, ini videonya apa, kualitas ini, unduh. Nah, nanti ini ada proses render. Enaknya kalau di Canva tuh teman-teman hasil karyanya rendernya cepat online, terus kita agak perlu render di laptop sampai laptopnya panas kayak gitu. Jadi, nah aku bandingkan sambil nunggu pertanyaan teman-teman yang lain, eh, aku bandingkan kalau renderingnya itu lewat After Effects ya. Mungkin zoomnya jadi agak patah-patah gara-gara render. Nah, kalau pakai ini bisa export atau composition, terus add render QW atau antriannya, yang dipilih intro, terus setting yang dipilih, formatnya ini QuickTime. Apa? QuickTime, time, kok gak ada mungkin biar cepat format. Nah, nama filenya nanti intro move, tinggal di render tentang turun ini berdosis. Nah, tinggal di render. Suaranya. Nah, ini ada error. Masalah, nah itu renderingnya kalau di After Effects nih agak berisik sih tadi. Nah, itu tadi ada error juga renderingnya. Nah, kalau karena kualitasnya tak turunin juga sih tadi. Kalau di After Effects agak berat renderingnya, terus komputernya juga eh, pasti pasnya ngoyo atau apa ya, terlalu overuse kalau pakai laptop buat editing sebenarnya. Jadi kalau yang online enaknya kita gak perlu ngolah susah-susah gitu di laptop kita juga, sayang sama laptopnya gak dipaksa gitu. Kalau di laptop ya. Kalau dia yang aplikasi online. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau cuma buat tugas sih bisa pakai yang udah ada. Ucapan selamat, tinggal ganti videonya, ganti videonya teman-teman. Poskan gambar, diganti videonya teman-teman, diganti video animasinya, selesai. Apalagi bentar lagi yang angkatan tua mungkin ada KKN, itu juga bisa manfaatin aplikasi yang ada. Dari pakai Canva editing temen gabung-gabungin, oh ya mungkin motong durasi, kalau yang bingung di sini ada juga sih. Kali durasinya 15 menit, ini aku cut durasi mana aja yang aku ambil, kita sesuaikan. Nah,
mungkin ini yang agak kelihatan. Ambil waktu orangnya dekat aja. Waktu jauh gak usah. Cuman sampai sini aja. Nah, itu ada previewnya. Selesai. Nah, itu sih. Mungkin gimana dari panitia? Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Intinya belajar. Baik, Kak. Izin masuk Artawan. Untuk Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, untuk waktunya tinggal 5 menit lagi. Tadi sudah sembari ada diskusi. Jadi untuk teman-teman yang lainnya yang ingin ditanyakan sudah ditanyakan karena waktunya tinggal sedikit lagi ya. Tinggal 5 menit lagi. Silakan untuk teman-teman. Karena ada sedikit pembatasan waktu, jadi untuk mempersingkat barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanya. Segera untuk ditanyakan karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik, saya ulang lagi untuk teman-teman. Silakan bagi yang ingin ditanyakan. Apabila ingin bertanya, bisa langsung unmute atau mungkin bisa untuk menulis di kolom chat-nya. Baik, sambil menunggu teman-teman bertanya, mungkin karena teman-teman ini tadi sudah paham sekali ya, karena saya lihat hanya ada 2 saja tadi yang bertanya. Mungkin dari Kak Hartawan ingin menyampaikan beberapa kata atau mungkin ingin menyampaikan pesan-pesannya di akhir terlebih dahulu, Kak, sebelum kita akhiri. Baik. Jadi untuk buat suatu konten, jangan lupa kita belajar di mana kita bikinnya, jangan terbatas juga sama alatnya itu apa. Walaupun kita nggak punya komputer yang bagus buat rendering, ataupun nggak punya kamera yang bagus, kita bisa pakai aplikasi yang sudah misal yang online pakai Canva, terus atau komputernya agak bagus dikit, pakai Filmora, terus walaupun kameranya nggak terlalu bagus, kita juga bisa publish konten seadanya gitu, pakai kamera HP pun juga bisa, banyak konten yang udah bisa diproduksi. Jadi jangan pernah dibatasi sama aplikasi apa dan alat apa, tapi yang batasi diri kita itu hanya kreativitas. Jadi kalau kita kreatif, kita bisa pakai apapun menjadi suatu karya. Gitu. Walaupun kalian jadi walaupun setelah lulus dari Universitas Jember ini, teman-teman bisa bikin suatu konten apapun profesinya. Walaupun kerja di suatu perusahaan, walaupun kerja di sebagai buruh pabrik pun itu juga bisa jadi konten gitu. Kita buat waktu produksi suatu alat, kita rekam, atau waktu kita mendampingi petani, kita lakukan perekaman, walaupun masih kuliah pun juga kita bisa lakukan suatu konten untuk mengedukasi masyarakat, membagikan ke yang lain gitu. Jadi tetap bikin suatu konten apapun kondisinya, tetap produktif. Baik, terima kasih untuk Kak Hartawan pada kesempatan yang kali ini. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan bahwa untuk membuat konten ini kita tidak perlu repot-repot lagi tuh. Karena sekarang ini banyak sekali terkait aplikasi sumber online yang kita gunakan. Jadi ini tentunya tidak memberatkan untuk kita semua karena semuanya saat ini sangat dipermudah sekali ya. Dan untuk selanjutnya mungkin bagi teman-teman semua, oh ya saya lupa. Untuk tim khusus peserta konselor muda diharapkan setelah acara ini jangan keluar terlebih dahulu ya, karena nanti akan ada sedikit tugas untuk teman-teman untuk peninjauan ulang kalian akan masuk tim yang mana. Nah, untuk saat ini sebelum kita akhiri, mohon izin untuk Kak Hartawan kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu, dan untuk teman-teman yang lainnya dimohon untuk on cam ya, karena akan ada sesi dokumentasi. Baik. Kita tunggu dulu untuk teman-teman semua
diharapkan untuk on-cam terlebih dahulu, karena kita akan ada sesi dokumentasi. Untuk Kak Devita, bisa tolong membantu untuk share screen. Halo Kak Devita. Baik, ya. Baik, untuk Kak Devita minta tolong untuk share screen ya. Dan sekali lagi untuk teman-teman, dimohon untuk on-cam terlebih dahulu. Setelah ini saya akan hitung 1-3 untuk slide yang pertama, kemudian untuk slide yang kedua. Baik, sekarang sudah bisa kita mulai ya. Untuk slide yang pertama akan saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, Kak Devita sudah ya. Selanjutnya untuk slide yang kedua akan saya hitung 1-3 kembali untuk pengambilan gambarnya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah datang pada kesempatan kali ini. Dan yang utama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Hartawan karena sudah menyempatkan waktunya. Baik, terima kasih untuk ilmunya Kak. Sangat bermanfaat bagi sekali untuk teman-teman UKM juga. Apalagi ini khusus untuk teman-teman peserta tim konselor muda di mana mereka ini akan dituntut tiap bulannya untuk membuat konten yang mengisi edukasi di media sosial UKM Kependudukan. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Hartawan. Mungkin bisa peserta yang terpilih atau peserta yang terpilih tanpa yang education, jadi fiturnya juga banyak. Oh baik, terima kasih Kak Hartawan. Nanti setelah ini akan saya kirim kontaknya. Oke. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman tim kru konselor muda, khusus para peserta, jadi di sini kalian